Jadi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila memalingkan dari berzikir kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan hiburan-hiburan, keindahan-keindahan, semuanya dipuji. Di dalam surat Al-A'raf ayat 32, secara khusus Allah menantang. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang telah mengharamkan zinatallah, perhiasan-perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik. Ketika suatu hari Imam Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin berkunjung menemui Abdullah ibnul Mubarak yang sedang berkhalwat di Bukit Muqattam di Mesir. Ketika senior-senior beliau, sahabat-sahabat kakek beliau ini datang berkunjung, disuguhkanlah minuman-minuman yang mahal. Padahal beliau sedang khalut tengah praktek tarikat. Jadi begitu disuguhkan minuman-minuman yang mahal, guru-gurunya ini menggugat. Nyo, tasawuf kiban lagi nyo. Tarikat bagaimana ini minumannya mahal-mahal. Digugat suguhan minuman tersebut. Kita nggak mahal, hanya aqua saja. Apa yang terjadi? Abdullah ibnul Mubarak balas bertanya dengan ayat yang tadi saya bacakan. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Memang ini mahal, tapi ini dari harta saya yang halal. Bila tuan-tuan guru mau minum silahkan, kalau tidak saya masukkan lagi dalam stok saya. Oke, mujib mau apa? Daripada pindah. Ini pola pikir para ulama dahulu kembali kepada substansi. Ini halal, dihalalkan oleh Allah. Yang mengharamkan siapa? Lalu Allah Ta'ala pada segala penciptaannya itu ada itqan. Itqan itu menciptakan dengan ketelitian dan keindahan. Allati atqana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala yang menekuni segala yang ia ciptakan. Ketika kita sujud tilawah, itu ada doa, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebagai pencipta yang paling indah. Semua ciptaan Allah indah. Ketika kita bercermin, bagaimanapun bentuk fisik kita tetap diajarkan doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau perindah bentuk ciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini bentuk-bentuk keindahan.